Kembali disergap, dua karyawati berkendara motor menjadi korban pembegalan saat pulang kerja di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam. Dua karyawati sebuah pabrik di kawasan industri Cikarang menjadi korban pembegalan di depan apartemen Orange Country Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka parah di bagian tangan. Saat kejadian, korban berboncengan motor dipepet oleh dua pelaku. Pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban jatuh. Saat korban terjatuh, saat itu pula satu pelaku berupaya merampas motor korban namun gagal. Seorang pengendara lain datang membantu korban sehingga pelaku kabur melarikan diri. Begini itu si korban lagi jalan pelan, nyalip sama si pelaku korbannya tuh akhirnya langsung dibacok begitu aja. Nah kebetulan saya dari belakang jarak 100 meter atau 200 meter melihat kejadian itu, saya langsung bantuin korban. Tempatnya saya langsung sigap cari mobil buat dibawa ke rumah sakit. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Permata Keluarga Jababeka. Kasus pembegalan dalam penyelidikan Polsek Cikarang Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pria terekam CCTV membobol minimarket di Jalan Lintas Jambi, Kabupaten Bungo. Pelaku menggasak uang dan motor yang terparkir di dalam minimarket. CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke dalam minimarket di Jalan Lintas Jambi, Kabupaten Bungo. Pelaku beraksi malam hari saat minimarket telah tutup. Pelaku mengambil sejumlah uang dari laci kasir dan beberapa bungkus rokok. Tak hanya itu, satu unit motor yang tersimpan di dalam minimarket raib digasak pelaku. Hasil penyelidikan, polisi menangkap pelaku Weli Karsa 26 tahun yang berusaha kabur lompat ke sungai di Desa Tua Sepunggur. Pelaku merupakan residivis pembobolan minimarket. Di kantor polisi, pelaku mengaku hasil curian akan digunakan untuk biaya berobat anaknya yang sakit. Kita kesana kan jual. Jadi untuk barang curian tadi sudah kita jual itu, apa belum? Belum. Untuk apa rencana kita mencuri itu? Laporan dari Alfamart di dua tempat yang berada di Simpang Jambi dan Jenderal Sudirman. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, Polsek Muara Bungo telah menangkap tersangka tersebut. Untuk pelaku ini juga sebelumnya telah dihukum dengan perkara yang sama. Pelaku terancam maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pedagang bakso keliling terekam CCTV mencongkel jok motor dan membawa kabur dompet di Makassar, Sulawesi Selatan. Uang 3 juta rupiah raib digasak pelaku. CCTV merekam aksi seorang pedagang bakso keliling berupaya mencuri dompet yang berada di jok motor di pinggir Jalan Batua Raya, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beberapa kali memantau situasi dan menghampiri motor incarannya. Dirasa aman, pelaku mencongkel jok motor dan mengambil dompet berisi uang 3 juta rupiah. Atas laporan korban, polisi menangkap pelaku Muhammad Iqbal saat berjualan di sekitar lokasi kejadian. Pelaku beraksi karena melihat korban mengambil uang dari jok motornya. Melihat kesempatan tersebut, pelaku langsung beraksi. Sementara itu, uang hasil curian sebesar 3 juta rupiah dipakai untuk membayar hutang. Kronologis kejadiannya pada saat korban dilihat oleh pelaku mengambil uang dari jarak kurang lebih 50 meter. Setelah itu korban masuk ke salah satu toko dan terlihat ada kesempatan, dan pada saat itu pelaku dengan cara tersendiri pelaku mengambil uang di dalam dompet, baru melarikan diri sambil menjual bakso.
Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Sebuah rumah kontrakan di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat diduga menjadi tempat prostitusi online. Saat digerebek, petugas menemukan 2 terduga pasungan mesum. Sebuah rumah kontrakan di Jalan Kalilicin, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat digerebek petugas gabungan. Penggerebekan dilakukan karena diduga lokasi ini menjadi tempat prostitusi online. Dari lokasi, didapati 2 pasangan terduga mesum di rumah kontrakan tersebut. Ya ada sih banyak perempuan di sana, cuma dia ngakunya itu sudah ada dia gitu kan. Karena memang pada waktu di sana itu nggak ada, artinya pas kita ke sana tuh dalam tanda kutip kita gerbek ke sana nggak ada terbukti gitu loh, nggak terbukti. Tapi kan si orang SM itu membawa bukti chatnya itu gitu. Menghindari amuk warga, 2 pasangan mesum dibawa ke Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Polisi menggerebek penimbunan BBM solar ilegal di pesisir pantai Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan drum BBM diamankan. Di tengah kelangkaan BBM solar di kalangan nelayan, polisi menggerebek penimbun BBM solar di pantai Mekar Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat digerebek, pelaku sedang beraktivitas menurunkan drum dari atas perahu. Kelima pelaku dibekuk petugas lantaran menimbun BBM jenis solar bersubsidi yang dibelinya dari SPBU daerah Karawang. Pelaku sudah beraksi selama 1 bulan dan menjual bukan kepada nelayan, melainkan ke industri. Dan penyimpangan yang dilakukan di sini, kita mengamankan 5 tersangka adalah dalam konteks pembelian, kemudian pendistribusiannya tidak pada orang yang berhak. Polres Bekasi melakukan penangkapan terhadap pengecer yang ini ada di Muara Gembong. Tanggapan Bapak? Bagus. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya memang harus ditangani oleh aparat penegak hukum agar persoalan-persoalannya kita satu persatu selesai. Pelaku terancam 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didet Junaidi, iNews melaporkan. Pomdam 4 Diponegoro mencari keberadaan Koptu M, suami Rina Wulandari, korban penembakan di Jalan Cemara 3 Semarang. Suami korban mangkir tugas sehari pasca terjadinya penembakan terhadap sang istri. Usai penembakan yang dialami Rina Wulandari, istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah, petugas masih terus lakukan penyelidikan. Tim gabungan dapat menemukan 2 sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Selain itu, petugas juga melakukan pengejaran Koptu Muslimin, suami dari Rina Wulandari yang mangkir dari kedinasan sehari usai peristiwa penembakan. Padahal pada hari kejadian, Koptu Muslimin sempat menunggu korban saat operasi pengambilan proyektil. Bahwa pada saat setelah kejadian yang bersangkutan ini sempat mengantar, ya saya ulangi, sempat mengantar dan sempat menunggu sampai dengan pasca operasi selesai. Di kemiliteran, ya, dituntut untuk kehadiran. Ya, pada saat besok harinya yang bersangkutan tidak ada. Sebelumnya Rina Wulandari ditembak sebanyak 2 kali oleh orang tak dikenal usai menjemput anaknya sekolah. Korban alami luka tembak di bagian perut, meminta pertolongan. Oleh suami korban, ibu rumah tangga 34 tahun tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Hermina. Belum dipastikan terlibat atau tidaknya suami korban Koptu Muslimin dalam kasus ini. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan.